Assalamualaikum Kak, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Dengan siapa ya? Dengan Evi Fatmawati, Oh, Evi prodi apa? bimbingan konseling pendidikan Islam, Semester semester 3. Tadi habis dari kuliah apa? Ya, Tadi matkul apa? matkul itu bimbingan dan konseling individu. Siapa dosen? Ibu Nova Erlina. Dari pagi apa sore tadi? Iya, dari pagi jam 9 sampai ini. Oh, dari pagi jadi ya. Sebelumnya Evi ini udah pernah konseling belum? Belum Kak, baru kali ini konseling. Baru kali ini mau melakukan kegiatan konseling gitu ya. Tapi udah tahu belum konseling itu apa? Belum. Oh, jadi di sini Evi perlu ketahui ya, kakak sebagai konselor dan Evi sebagai konseli. Jadi kakak ini hanya sebagai perantara untuk memberikan proses bantuan yang menentukan pilihannya itu Evi sendiri dari Evi sendiri. Nah, selain itu konseling itu juga dilandasi sama asas-asas ya, contohnya asas kerahasiaan, sukarelaan, keterbukaan gitu. Nah, jadi yang pertama tadi ada asas rahasia. Jadi kamu nggak perlu khawatir sama apa yang kamu utarakan di sini bakalan tersebar kemanapun, karena di sesi konseling ini kita menjaga asas kerahasiaan. Selain itu, konseling ini juga bersifat sukarela. Jadi kamu datang ke sini tanpa ada paksaan dari siapapun, itu atas kemauan dari diri kamu sendiri gitu. Jadi kakak harap kamu di sini datang tanpa paksaan dari siapapun, atas dasar kemauan kamu sendiri. Nah, di konseling ini juga harus terbuka. Jadi apabila konseling ini tidak ada rasa keterbukaan dari kamu, maka tidak berjalan secara optimal gitu. Ya, Evelyn, bagaimana? Apakah Evi sudah jelas sama penjelasan kakak tadi? Jelas. Oh ya. Sekarang ini pertemuan pertama kita ya. Jadi kita sepakati dulu waktu yang bakalan kita lalui. Jadi sepakatnya kita bakalan melakukan konseling selama 30 sampai 45 menit. Bagaimana dengan waktu tersebut? Apakah Evi sudah menyetujui? Menyetujui Kak. Jadi tadi Evi tuh kelas B, Iya. BKPI ya. Gimana kuliahnya selama 3 semester ini menurut kamu gimana? Alhamdulillah sih senang Kak, banyak teman-teman yang baru juga, terus ya macam-macam lah gitu. Ada yang kerja juga, terus ada yang Satu kampung ada? iya ada yang satu domisili, jadi biasanya pulang bareng juga kita. Kamu dari mana? Dari Oku Timur. Iya. Oh, jauh berarti ya? Blitar. Oke. Jadi setelah kita bicara sedikit mengenai Evi, sekarang kita langsung aja bahas apa yang perlu dibicarakan pada pertemuan hari ini. Gini Kak, jadi saya itu manajemen waktunya susah gitu. Jadi pembagian antara waktu belajar, terus ya kegiatan berorganisasi sama kegiatan-kegiatan yang lain itu susah gitu. Oh, jadi kamu ikut organisasi? Iya. Apa? Yang ada di UIN ini? Iya, ikut salah satu UKM di UIN, terus juga ada yang dari eksternalnya. Jadi kamu banyak ikut organisasi gitu? Iya, cuma kemarin tuh agak terhambat karena ya itu tadi manajemen waktunya masih susah. Susahnya itu menurut kamu yang gimana? Ya susah Kak, karena gimana ya, tugasnya itu kan deadline-nya banyak gitu dan hampir bebarengan tugasnya itu. Jadi pembagian tugas dan kegiatan-kegiatan organisasi itu saya susah. Susah dalam ngaturnya gitu ya? Iya. Bingung gimana ngatur jadwalnya, sedangkan kan deadline-nya kayak Iya, mepet, bebarengan gitu. Oke, berarti kamu merasa bingung. Iya, bingung. Terus tidak kurang dalam manajemen waktu itu. Iya. Ya, jadi kamu merasa bingung, terus tidak bisa memanajemen waktu gitu ya? Iya Kak, tapi terkadang saya juga tuh bisa kayak manajemen waktu antara tugas-tugasnya itu saya selesaikan, kemudian saya juga tuh bisa mengikuti kegiatan berorganisasi. Ya, semua orang juga pasti bingung jika dihadapkan dengan banyak tugas dan deadline yang
sama gitu. Tapi memangnya waktu kapan yang kamu merasa bingung dan lelah itu? Ya biasanya habis pulang sekolah Kak, saya kan juga pulang sekolah itu kan jalan ya, ditambah dengan jadwal kuliah yang padat, kadang itu jam 4 sore itu baru sampai di kosan. Jadi kamu resah sama waktu itu ya, waktu pulang juga itu. Iya Kak, belum lagi belajarnya kan gitu. Jadi Itu yang bikin kamu susah manajemen waktunya. Belajarnya emang kenapa tadi belajarnya? iya, belajarnya itu kurang ada waktu Kak gitu. Jadi waktunya itu kadang cuma habis untuk mengerjakan tugas-tugasnya aja gitu. Emang biasanya ngerjain tugasnya pas kapan? Iya, biasanya mengerjakan tugas itu selesai maghrib ya sampai jam 9, sampai jam 10 gitu Kak. Oke, jadi waktu pengerjaan tugasnya itu sudah bagus. Hanya saja bingung manajemen antara semuanya bisa kelaksana nggak mepet deadline itu ya? Iya Kak. Kemudian agar IPK-nya juga bisa konsisten ya gitu dan justru malah lebih bagus lagi gitu. Oke, sekarang coba kamu pikirin ya, hal apa yang membuat kamu semangat terus konsisten itu menurut kamu hal apa? Iya, nilai dan harapan orang tua saya Kak. Ya benar. Jika ingin nilainya konsisten terus sesuai sama harapan orang tua kamu jadi harus belajar buat atur jadwal itu. Jadwal tuh harus mencakup semuanya gitu, kuliah, tugas, organisasi, serta kamu pasti butuh juga waktu-waktu luang untuk beristirahat. Kemudian kalau untuk tugas-tugas yang numpuk itu bagaimana ya Kak? Tugas numpuk ya? Iya. Ya kamu jadi bikin prioritas dulu gitu loh, mana yang kamu fokuskan terlebih dahulu, terus usahain jangan nunda-nunda juga, biar waktu kamu tuh nggak kebuang sia-sia gitu. Terus kelola juga stresnya, jangan sampai karena kamu banyak kegiatan nanti kamu jadi banyak yang dipikirin gitu. Nah itu tips-tips dari kakak. Iya sih Kak gitu. Sebenarnya kayak sudah semestinya saya tuh buat perencanaan yang lebih tepat untuk memanajemen waktu supaya lebih terstruktur lagi gitu. Oke ya kakak seneng sih denger cerita kamu yang banyak produktifnya, terus banyak kegiatannya, terus kamu juga ada kesungguhan dalam melakukan hal itu gitu. Iya Kak. Nah, kayaknya kita waktunya sudah berjalan cukup ya untuk hari ini. Tapi bisa kita simpulkan dari sesi konseling hari ini, bisa? Jadi berdasarkan apa yang kakak dengar dari Evi yang Evi ceritakan tadi, di awal Evi bilang susah memanajemen waktu biar efektif. Evi juga bilang membuat jadwal biar waktunya lebih terstruktur gitu. Oke. Jadi Evi tadi sudah mengikuti masukan kakak juga yang harus memprioritaskan mana yang lebih prioritas, dan itu Evi udah kakak harap bisa melaksanakan apa yang tadi Evi bilang ya. Iya Kak. Oke, jangan sungkan-sungkan kalau misalnya besok-besok Evi mau ketemu sama kakak lagi, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kesulitan gitu, boleh kakak lagi. Iya Kak, terima kasih saya ucapkan atas apa yang telah Kak Anissa sampaikan. Oke, ini ya sama-sama. Udah kalau gitu saya permisi dulu ya Kak ya. Udah mau pulang ya? Iya. Pulangnya sendiri? Iya, Apa sama siapa? sama teman ada bareng. Hati-hati ya Iya. di jalan. Makasih ya Kak. Assalamualaikum.